saya Jumat. Sini. Saya baca kejadian sampai Wahyu ya. Kalau saya Jumat, ya, Jumat. Kalau saya Jumat, ya dengarkan ilmiah bahwa boleh selingkuh, ya. Satu dulu. Ini ilmiah bisa kita buktikan sekarang. Satu dulu. Masalah kebohongan dulu. Masalah kebongan dulu kita bahas. Oke ya. Masalah kebohongan. Habis itu kita bahas tentang selingkuh. Nah gini. Itu cuma narasimu. Dengarkan saya. Kalau dalam 3 hal itu kamu akui. Dalam 3 hal. Yang pertama membuat istri senang. Misalnya kita makan masakan beliau asin. Iya, poligami. Poligami nggak boleh. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu tidak ada hubungannya poligami dengan 3 bohong itu. Jangan bahlul. Menyenangkan hati istri. Misalnya kita lagi makan masakannya asin. Ditanya, ayah, enak gak saya? Enak sayang. Itu contoh. Dan itu semua dipraktekkan oleh orang Kristen juga. Udah kau diam kau. Nah sekarang dengarkan. Sekarang kebohongannya kamu Yesus. Diam bahlul. Nah, hilangkan kau. Nih dengarkan di bawah. Ini yang kau sembah nih berkata di dalam Yohanes 3 nomor 3. Kita lihat ya apa yang dikatakan oleh yang kau sembah. Dengarkan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke, kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Tertulis di Yohanes 3 nomor 13. Oke. Menurut Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari aku. Itu kata Yesus. Mari kita cek di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ada Tuhan pembohong. Tuhannya pendusta. Sembahannya pembohong, penipu. Tidak ada orang yang naik ke surga, yang telah naik ke surga selain dari aku. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga, Cahayu. Gepeng, lupa deh percaya. Orang yang kayak gini dipercaya. Aduh, Tuhan pun pembohong, gimana umatnya? Tuhannya saja pembohong, apalagi umatnya. Kok umat, apalagi hambanya. Saya ulang ya teman-teman yang dibawa, yang pemula yang ingin ikut seperti Bang Suma suka gundulin orang-orang Kristen kepalanya ya, tak berotak. Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain aku, Yesus. Dua Raja-Raja 2 nomor 11. Elia lebih dulu naik ke surga. Bang Suma kau salah, Bang Suma. Salahnya di mana, Bang? Yang Yohanes 3 nomor 13 itu bukan ucapan Yesus. Lalu ucapan siapa? Itu ucapan Yohanes. Yohanes terima dari mana? Iya juga ya. Yohanes terima dari mana itu?
Iya juga ya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jawab Yesus di Yohanes 3 nomor 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi, sebagaimana kamu akan percaya kalau ada aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Anak Manusia. Ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Cie. Tuhan kok pembohong. Malu ah. Pembohong dia. Berdasarkan dalil itu, tak ada orang yang pernah naik ke surga selain Anak Manusia yang adalah Yesus. Loh, Elia lebih dulu naik ke surga. Malu punya Tuhan gitu, malu. Oke, silakan teman-teman. Ya, disapa dulu Beratuk. Ompu ya, ini Ompu, selamat malam Ompu. Selamat Kristen dia di bawah aja yang di bawah ini. Yang Rodin ya. Selamat malam Rodin, dibuka mic-nya. Hijrah itu sulit katanya, apa itu? Ini Rodin siapa nih? Dibuka mic-nya Rodin. Rodin Rafa, silakan. Rodin Rafa, silakan dibuka mic-nya. Anda Islam atau Kristen? Aduh. Turunkan aja. Iya, siap. Ya, yang buat yang di bawah kalau mau naik sampai di atas, mau dong dikeluarkan suaranya. Ampu, selamat malam Ampu. Islam apa Kristen? Kristen dia. Kristen, iya, Kristen ya Ampu ya. Ampu. Kristen. Iya, mau berdiskusi silakan. Lanjut sama Guru Dazuma. Masya Allah. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam Bang. Nah, ini Bang Zuma tadi ada mengatakan Yesus pembohong. Saya kurang berterima itu Bang Zuma. Lah itu dikatakan Bang, Yohanes 3 nomor 13, tidak ada orang yang telah naik ke surga selain daripada aku. Bohong itu. Karena di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Gimana dong? Masa nggak bohong itu Bang? Bohong itu, ya. Bang Zuma, sebenarnya. Ya, silakan. Kalau untuk membaca itu Bang Zuma, kita nggak boleh sepenggal kayak gitu Bang Zuma. Karena di antara semua itu saling berkaitan Bang Zuma. Jadi kalau coba apa yang Anda pahami tentang dalil itu, silakan. Melanjutkan ke bawah itu Bang Zuma. Ya, lanjutkan Bang, lanjutkan, silakan Anda lanjutkan. Baca mulai dari nomor 1 sampai nomor 21 atau lebih dari itu sekalipun, sampai ke nomor berapa itu kalau Yohanes 3, nomor 35 apa 36. Coba Anda baca aja sampai full Anda baca coba. Ada nggak di situ berubah? Nggak ada. Tetap aja dia mengatakan, akulah manusia yang pertama naik ke surga, kata dia. Dengar Bang Zuma. Bentar dulu, bisa nggak ngomong? Ya silakan Bang, silakan. Jadi kalau Yesus berkata demikian, seketika dia manusia memang harus berkata begitu. Maksudnya harus berbohong gitu. Berbohong dari mana? Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada aku. Itu Bang, siapa bilang? Bang, kalau itu dikaitkan, itu ke bawahnya itu masih banyak Bang. Iya, coba Anda baca. Coba silakan. Karena apa? Apa dibilangnya di situ? Baru datanglah pengikut aku, kan gitu. Coba Anda baca dulu Bang, jangan bernarasi, baca dulu Bang. Silakan Anda baca dulu baru bernarasi, membuktikan bohong tidak dia atau dia tidak bohong. Baca dulu Bang. Lihat dulu Bang Zuma, di mana
Di mana coba Yohanes mana? Astagfirullahaladzim. Coba. Jadi Anda belum tahu di mana? Inilah kebiasaan orang Kristen gini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aduh bang. Baca bang, di dalam ini kitab Bom 3 nomor 13. Di situ tertulis dengan jelas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Silakan. Ade, selamat malam Ade. Islam Pakistan Ade. Ade. Islam bang, Islam. Islam dibawa dulu bang ya. Atau yang disampaikan bang. Oke, makasih bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang Ade. Baca ya, mohon ya. Yang di kitab bawah Bom yang 3 nomor 13. Yang Kristen ya. Maafkan. Hari, selamat malam Islam Pakistan. Kristen ya. Hari, selamat malam. Aduh. Lanjut Bunda. Lanjut ampun. Jangan pula dicari-cari kita bom mampus lu. Benar-benar lah ini. Tadi cari benar ini kita bom nih. Bang Zuma. Oh, itu dia Datuk. Bahaya ini. Ngeri kali lah kita. Ini jujur amat ini. Robek bukunya bolak-balik nggak dapat. Ini kita bom. Pulang ke rumah dilemparnya sendal istrinya. Mana kita putusin bang? Kenapa kita bom pulang? Gak ada isinya. Gini bang, pengertiannya. Nah, anak-anak itu sudah ada di atas duluan. Itu pengertiannya di sini bang. Kalau ini, iya. Apa pula aneh setelah Anda baca malah jadi aneh gitu loh. Apa pula? Halo Juma, selamat malam Juma. Apa kabar Juma? Ya baik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tunggu dulu Bang Arya. Lanjut dulu sama Bang. Susahnya kalau iblis sudah menguasai manusia ya, seseorang itu pasti linglung, menjadi bodoh, bahlul. Gimana tidak, orang cuman diajarin, pokoknya percaya aja Yesus Tuhan, dah selesai kau mati masuk surga. Nggak diizinkan untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ginilah jadinya ketemu umat Islam yang siang malam belajar Bible ya jadi rujak, belum bulanan jadi mainan. Kalau pendeta aja takut, apalagi cuman selevel Arya. Gak bisa lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Arya ini kan kalau ke gereja cuma ngintip pahala jemaat. Jom, tenang. Gak usah mute gua, gak usah kick gua nanti turun sendiri. Gua cuma mau lewat satu putaran aja, cuma sebentar gua mampir doang. Arya. Kebiasaan lama cuma ngintip paham jemaat habis itu pulang. Ada yang nonton di bawah. Gak usah mute host, gak usah mute. Gue nggak mau debat lagi sama Juma, karena gue udah capek debat sama Juma karena blunder mulu, berbohong mulu. Nggak pernah menang. Blunder mulu, berbohong. Sejak kapan? Dia akui blunder mulu kata dia. Capek dia kan. Gak bisa. Kalau nggak mau diskusi di bawah aja. Karena lawannya Bibelnya sendiri. Sama seperti Om Pu ini. Musuhnya adalah Bibelnya. Loh, kok bisa ya? Kok benar ya? Kok disitu dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, Yesus. Tuh, ternyata di 2 Raja-Raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu. Juma, mari kita berdebat Juma. Ayo. Angkat tema bang, yang paling sulit, yang Anda kuasai lah minimal, ya. Jangan jadi bulan-bulanan nanti kayak Om Pu ini. Silakan. Iya, dibuka mute-nya. Bang Danci dibuka mute-nya. Tentukan waktu dulu Mas, tentukan waktu dulu. 1 jam aja waktu Anda. 1 jam maksudnya berapa sih tiap orang itu bicara berapa menit? Gak usah.
Satu menit. No, aku nggak mau kok begitu. Kenapa? Kasih waktu. Misalnya lah, satu orang ya 2-3 menit lah bicara. Ya 2 menit. Berarti ada yang potong selama bicara. Harus selesai dulu. Iya. Maju maki. Kita paling jago. Lanjut maki. Saya jago terhadap Alkitabku masuk akal. Tapi kalau kau jago terhadap Alkitab tapi Anda belum tentu. Kuasa hukum itu lebih menguasai materi daripada empunya masalah. Aku itu sudah nonton kau berdua. Ya udah nggak usah besar mulut. Silakan mari kita bahas apa gitulah. 2 arah gitulah. 1 menit boleh, 2 menit boleh. Lanjut. Selama Anda Kristen, ya, selama masih Kristen, Anda akan pernah bisa menghadapi umat Islam diskusi. Nggak bisa. Selama Anda masih Kristen ya, nggak akan mungkin jadi babak telur. Gue yakinkan nih. Ya kapan? Debat. Kau banyak terus. Ya kapan? Ya udah angkat tema. Ya udah angkat tema, yuk. Apa temanya? Kita diskusi 1 menit. Ketuhanan Yesus, kealahan dan ketuhanan Yesus. Oke, saya mulai. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan bukti kalau Yesus itu bukan manusia. 1, 2 menit waktumu, silakan. Temanya sudah dengar nggak? Sudah. Temanya sudah dengar nggak? Sudah. Ketuhanan Yesus, kelahiran Yesus. Ketuhanan dan kealahan. Ya, udah. Saya mulai. Tolong buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Pertanyaan begitu ya, bukan manusia memang. Oke, saya jawab. Ya. Yesus itu memang manusia. Iya, berarti dia bukan Allah. Tadi katanya membuktikan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, ternyata Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bisa enggak Anda membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Kalau Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus bukan manusia, berarti Anda sudah kalah dari awal. Cuman hitungan 3 detik. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau dia bukan itu boleh diucapkan salah. Kalau inna ilaihi telah menghadapi Bang Suma dengan 3 detik saja tenggelam. Masih hidup, masih ada napasnya. Dia buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Justru jawaban Anda, Yesus itu memang manusia. Udah selesai. Berarti Anda tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan kata lain, Yesus manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sudah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 detik. Ini adalah orang Kristen yang paling yang tercepat, yang kuhilangkan kepalanya. Namanya Dance Asbun, asal bunyi. Loh, tadi kan pertanyaan saya, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Apa jawaban saudara? Yesus itu memang manusia. Ya sudah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam 3 detik kepala Dance putus dengan leher. Udah selesai. Ada yang lain? Ada peserta lain selain ini? Kau sudah kalah, Dance. Kau sudah kalah, mau apa lagi? Karena Anda mengatakan temanya adalah membuktikan ketuhanan Yesus dan muncul pertanyaan, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Harusnya bukti Yesus bukan manusia. Pertama, dia dilahirkan ibunya. Kedua, dia makan. Ketiga, dia lapar. Keempat, dia pipis, dia disunat. Kelima, dia nete. Keenam, dia ditampar. Ketujuh, ditonjok, ditelanjangi, digantung, dikubur. Itulah beberapa bukti kalau Yesus bukan manusia. Nah, yang percaya adalah orang gepeng semua. Orang gepeng, kepalanya bocor. Bocor muka, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Itu. Tapi apa yang kau katakan? Memang Yesus itu manusia. Ya sudah,
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah selesai. Guru mau ajak ke sini. Gampang Itu, kan? ntar lo baca masalah itu kalau innalillahi itu. Dia itu bukan kembali ke Allah itu loh. Dia itu dari ajaran Paulus kembali ke situ. Nah gitu. Hei, menrasai. Allahu Akbar. Izin Bang Iya, silakan. Untuk Silakan. iklan ada Bang Gesar. Assalamualaikum Bang Gesar. Sebagai penyegar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bang Gesar. Iklannya yang di bawah minta iklan. Baik. Dari tadi saya suruh juga menonton dari bawah ya. Luar biasa Bang Zuma sabarnya. Sangat sabar melayani kalian ini. Luar biasa ya. Jadi langsung saja karena kesabaran saya sudah tidak memuncak lagi, saya akan bernubuatan pada malam hari ini. Dicatat teman-teman ya, dicatat. Harap didengarkan kisah pendekar debater. Ayat 01 Oten Kelenger, pasal 1 Oten Teler. Dicatat. 1 kitab Yahudi Taurat kau tempel, istilah Al-Quran kau curi dan pasang di bibel. Lama-lama Tuhan kau pun kau sebut gembel, pantas kalian disebut penyembah gagang ketapel. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Sudah sekian lama kalian jahat tersesat sampai di zaman teknologi yang akurat. Itu hati dan otak kau dari apa terbuat? Bebal tak berguna seperti besi bekarat. Nama Tuhan kau itu adalah Theos. Nama Rasul kau itu Apostolos. Kenapa malu dan pura-pura polos? Semua itu akibat Rasul kau si pelontos. Iya. Si pelontos ternyata punya kerjaan ya. Dari awal ditanya jawabannya ngeles, muter-muter kayak tutupan toples. Kalau ditanya jawaban pas dan yes, kalau tanya gratis pada Om Ganteng Handi Selebes. Ya. Kalau kau tantrum ngomong tidak beres dengan asumsi dan framing stres, jangan sampai ditampol Handi Celebes, isi otak kau berserak menetes. Belajar di sini tidak berbayar, tidak perlu juga berkuar-kuar. Mau cerdas, berbakat dan pintar, cukup sopan dan jujur untuk belajar. Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat manja dan rasa kemanusiaan. Dimandiin, cebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi dan ditombak, bahkan nasibnya tidak lebih dari seekor kecoak, kotor, hina, bau seperti hidup di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan, 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Paulus, The Gang dan kawan-kawan. Sekian, terima kasih, stay tune. Mas Mary, selamatkan malam Mas. Apa kabar? Jumpa lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin perasaan Mary perempuan. Sekarang Bang Zuma, ini Islam ya? Islam. Oh Islam. Di bawah dulu Bang ya, izin Bang ya. Iya. Apa yang sampaikan Bang? Sebentar Bang, saya mau tanya aja Bang Zuma, kalau seandainya kita belajar Bible gitu, terus hanya belajar saja gitu, terus kalau seandainya teman saya kan ada yang Kristen gitu, saya pernah diajak ke gereja tapi saya nggak pernah mau. Itu bagaimana ya Bang Zuma kalau menurut Islam, kalau seandainya kita masuk gereja gitu? Hanya melihat saja. Oh nggak boleh. Hanya melihat saja gitu atau nggak boleh Bang? Ya hanya melihat saja sih gitu. Ya sama halnya. Nggak boleh ya? Iya sama halnya Anda masuk ke tempat persinahan dan Anda melihat orang bersinah itu nggak boleh. Apalagi orang masuk. Oh iya. Iya untuk apa? Nggak usah Bang. Iya, saya sempat diajakin sih, tapi saya nggak mau sih. Tapi kalau dia sering sih saya ajakin ke masjid gitu, ya sekedar lihat-lihat aja dia.
Sahabatku Johan belajar Islam gue. Iya. Gak usah bang. Gak usah. Lakum dinukum mulyadin bang. Iya. Sahabat hidayah muslim, syukran. Ya. Izin bang ya, saya tes dulu bang ya. Umar. Ya bang. Halo Bang Juma. Halo juga. Sahabatku isi syukran, masya Allah. Ya gimana? Tadi mengenai Yohanes tadi itu ya, bisa saya bacakan ya? Baca silakan. Oke, ini Yohanes 3 ayat 13 itu tadi Bang Juma. Iya. Ya Bang Juma ya. Iya. Jangan salah paham pengertiannya. Gak akan bang. Pun pernah. Nah ini pernah. Ini bahasanya ya, pernah. Berarti udah pernah. Ini bahasanya. Harus baik-baik. Tak seorang pun pernah naik ke surga. Ini harus mengerti nih. Selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Berarti Bang Juma, tak seorang pun yang pernah. Berarti anak manusia yang sudah pernah naik ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus. Pengertiannya seperti itu Bang Juma. Yang sudah pernah. Pengertiannya jangan ketawa Bang Juma. Maaf kalau gitu, maaf. Iya. Terus Anda mau tipu saya gitu? Ada yang menipu saya. Loh. Karena makanya coba. Gimana bang? Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Tidak ada Bang Juma, kata-katanya jangan ditambah-tambahi. Jangan dibilang. Mendengar dulu Bang. Gimana? Jangan dibuang. Tidak ada kata yang di situ. Tidak ada kata yang telah. Yang ada cuma naik. Bahasa Yunaninya anabawo, anabawino atau anabanawo. Seorang pun pernah. Tidak ada kata pernah di situ bang. Tidak ada kata pernah. Itu penambahan lembaga Anda yang menipu Anda. Carikan saya ahli. Kalau ada kata pernah di situ di original teksnya, besok saya nikah lagi. Tunjukkan kalau ada. Nggak ada kata pernah, itu penambahan. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Hanya Elia lebih dulu naik ke surga. Jangan. Gimana abangku ini? Itu Bang, ini saya bacakan, ini jelas ini. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Ini jelas ini Bang. Kutanya dulu saudara, Elia itu tahun dia hidup abad keberapa? Elia hidup abad ke-9 sebelum Masehi. Yesus hidup abad pertama. Berarti 900 tahun kurang lebih. Elia lebih dulu naik ke langit, Yesus belum lahir. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang, ini kan percakapannya, ini kan percakapan dengan Nikodemus ini Bang. Iya, saya tahu. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain aku, anak manusia, Yesus. Bang, ini saya tunjukkan di kata-katanya ini, jangan dibilang Bang, makanya dipelintir Bang, jadi nggak masuk akal jadinya kata-kata seperti itu. Jadi maunya Anda gimana? Tak seorang pun pernah, itu yang jelas Bang. Tidak seorang pun yang pernah, saya ikuti. Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Loh,
Elia sudah di surga 900 tahun lebih dulu dari Yesus. Apa itu nggak bohong? Itu bohong namanya. Tidak pernah katanya. Sedangkan Elia sudah 900 tahun lebih dulu di atas. Alamak, gimana bangku ini? Jangan dikurangi, abang. Kalau kata suku kata bang, beda pengertiannya kalau ditambah bang. Sama dengan di atas meja, sama. Anda yang menambah, saudara. Original teksnya itu tidak ada kata pernah di situ, nggak ada. Tapi kalau Anda pun ingin menambahkan, itu makin memberatkan. Tidak ada orang yang pernah ke surga selain aku, kata Yesus. Elia di abad ke-9 sebelum Masehi lebih dulu naik ke surga. Bagaimana bangku ini? Ada orang di Jakarta berkata, tidak ada orang yang pernah ke Makassar selain aku. Dan itu diucapkannya nanti di tahun 2500. Loh, Bang Suma lebih dulu ada di Makassar. 2025 ada di Makassar Bang Suma. Berarti orang yang berkata itu pembohong. Gak layak dijadikan pemimpin, gak layak dipercaya, apalagi dituhankan. Gimana sih abang tuh ini? Abang masih sehat kan bang? Sehat bang? Sehat, abang sehat? Itu bang sehat bang. Kencing masih lurus. Abang jangan suka. Enggak jawab dulu, kencingnya abang masih lurus. Mengurangi kata-kata dan menambah kata-kata. Ya, jawab yang dulu. Membuat orang jadi abang, bingung. Kencingnya bang masih lurus bang. Abang masih lurusin nggak pemikiran abang? Enggak, kencingnya abang masih lurus. Jangan bertanya. Terus pertanyaan ketiga, kapan abang rencana meninggal dunia? Kapan? Rencananya kapan bang meninggal? Loh kok aneh kali abang ini? Yesus berkata, tidak ada orang yang pernah naik ke surga. Kata Bible, kata original teksnya gitu sih. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yang pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Pengertian itu bang sebenarnya bang. Adalah kalau pembicaraan abang tadi itu kan kurang enak saya dengar, karena ada kata dibuat di situ yang kan beda pengertiannya bang. Kalau memang ada kata yang di situ, terjemahan Bible ada kata yang, entah dari mana datangnya. Kok jadi saya yang dibatasin? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Terjemahan AYT, tidak seorang pun pernah naik ke surga. Terjemahan lama, seorang pun tiada naik ke surga. Bis, tak seorang pun pernah naik ke surga. TSI, tidak ada seorang yang pernah naik ke surga. Banyak terjemahan-terjemahan lain. Itu kebohongan. Tidak bang, kalau itu tanya dulu. Oke. Begini. Saudara, sebelum Yesus naik ke surga, apakah sudah ada manusia yang lebih dulu naik ke surga atau belum ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada bang? Bang? Ada. Dengar. Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Tapi Yesus mengatakan tidak ada. Berarti Yesus ini bohong. Gimana bangku ini? Anda mengatakan ada, tapi Yesus mengatakan apa? Tidak ada. Mana yang bohong? Anda atau Yesus? Bentar bang. Ketika Elia sudah naik ke atas, dia kan udah naik ke surga bang. Lalu naik kemana dia? Tanya bang. Kemana dia? Udah jelas dia di surga. Nah itu berarti sudah ada orang di surga kan? Berarti sudah ada orang di surga. Tapi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun. Kau itu anjing, tahu anjing. Jangan-jangan Anda mau makan saya? Anda kan selalu makan anjing. Jangan bang, aku masih mau hidup bang. Cari aja anjing liar bang yang kena kurang. Anjing rabies aja yang Anda makan, bukan saya. Abang, jangan makan saya bang. Cari aja yang anjing liar atau anjing rabies. Jangan makan saya lah.
Anda kok melihat saya seperti melihat anjing sih? Lapar ya bang? Jangan mentang-mentang tiap hari dari kecil makan anjing, begitu sudah kurang anjing, saya pun dilihat kayak anjing. Aduh abang. Hanya kebiasaan Yesus dari makan surga anjing nih. turun ke Ini bumi, kebiasaan lalu makan naik ke anjing. surga. Bahasa Portal itu jalan ngerti dilihatnya kau enggak? dikira anjing. Bahaya ini. Cuma bahaya, jangan ngerti kayak gitu kau? bang, jangan kayak gitu. Nanti kalau ke gereja melihat patungnya Bunda Maria, kau pikir anjing, kau akan kau buat pembohong batu. cuma. Yang ngerti kau bahasa cuma. Kau Dunia sudah tua, kalian masih juga kayak begini anakku. Gimana bang? Gimana? Elia lebih dulu naik surga. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Loh, abad ke-9 Elia sudah di surga. Mana yang betul? Ah, gitu dong. Dengar Berarti, dulu, Bang. Betul, berarti tunggu. Yesus bohong. Dengar dulu, Bang. Bukan bohong. Ketika dengar, makanya. Oh, ya udah. Silakan. Bohongi saya bang malam ini. Silakan bang, silakan. Ya, Bang. Ya, Itu silakan Anda bukan, bohongi Bang. saya. Dengar Bang ya, kalau aku kuncinya Bang, kalau apapun kata-kata Abang itu menurut Abang nggak ada masalah. Saya nggak ngapakan itu. Kalau saya menurut saya Bang, begitu. Ah, sekarang pertanyaannya, Abang bilang Elia. Ketika Elia sudah di atas, kenapa dia harus mengatakan Elia? Kan beda Bang di masanya itu Bang. Hah? Kan dengar dulu Bang, Elia itu memang udah di surga. Kenapa harus dia mengatakan di surga? Tidak ada. Kenapa dia mengatakan tidak ada seorang pun? Ya makanya ini nggak sukanya, Nggak berhasil bohongi saya ya, gitu ya bang. Makanya abang nggak suka. Saya nggak suka sama abang. Saya suka dengan cara abang. Tapi terus? Saya nggak suka. Saya suka dengan abang, tapi secara abang nggak suka aku. Itu. Karena nggak percaya kepada kebohongan abang, gitu. Kan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Kata Yesus. Rupanya makanya kata-kata itu bang, itu yang nggak suka aku. Karena abang suka mempelintirkan kata-kata. Ini nggak suka aku. Kok jadi saya yang melintir kata-kata? Kubacakan bang ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Bacakan gimana? Kalau saya bacakan ini gimana? Ya silakan. Tak seorang pun pernah naik ke surga selain dia yang turun ke dunia, yaitu anak manusia. Beda kan bahasanya kan? Pertanyaan saya, apakah Elia pernah naik ke surga sebelum Yesus? Bang, itu udah tahu bang. Nggak perlu Tuhan Yesus pun mengatakan itu karena udah tahu. Karena berarti ada orang yang pernah naik ke surga selain Yesus, yaitu Elia. Betul? Diapa-apakan bang. Abang kan tadi kata-kata itu nggak enak dengar. Makanya ini biar saya sambung lagi ini di bawah ini ya bang ya. Bersama sama seperti dengar, sama seperti Musa menaikkan ular tembaga pada sebatang kayu di padang gurun. Begitu juga dengan anak manusia harus dinaikkan, ditinggikan bang. Kalau di sini dinaikkan yang saya punya. Makanya kalau abang berdebat seperti itu kan, abang bilang ditinggikan, saya bilang dinaikkan. Ini kenyataan supaya samanya itu ditinggikan dan dinaikkan sama aja bang. Lucu memang Kristen ini. Kenapa lucu Kristen? Karena kita menghadapi bukan cuma manusia aja, ada di dalam dirinya itu juga makhluk berbulu.
Makhluk berbulu, panjang giginya, bertanduk, itulah yang kita hadapi. Jadi Bang, sebenarnya Saya tidak menghadapi satu orang aja ini, aku menghadapi beberapa orang ini. Ada yang mencet leher, ada yang mencet hidungnya, ada yang kunyah otaknya, ada yang menutup hatinya, mulutnya ada yang goyang-goyang dengan matanya melihat dan membaca, tapi nyambung antara mata dengan otak enggak. Astagfirullah ya Allah ya Karim. Makanya sebelum baca Bible Bang, usahakan taus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu baca itu dulu sebelum baca Bible supaya otak Anda tidak keracunan. Apa pressure apa? Jangan di mute biasa. Kenapa? Jangan di mute teman-teman. Biarkan dia ngamuk. Elia sudah pernah dari surga turun ke bumi? Belum pernah kan? Belum pernah turun ke bumi. Yesus, iya, hanya Yesus yang pernah dari surga turun ke bumi lalu naik ke surga. Itu benar. Iya. Kau ngerti tidak bahasa itu? Tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus tidak berbohong di situ. Bohong. Bohong dia. Bohong. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bohong, bullshit, penipu. Elia sudah lebih dulu di atas daripada kau. Banyak kali lawan kita, cuman satu mulut tapi di dalamnya penuh dengan makhluk berbulu, bertanduk dan bergigit taring. Prabu Siliwangi, selamat malam, selamat Kristen. Yang tidak jelas itu sudah pasti. Tapi ini saya bacakan tadi beda dengan persepsi yang abang bacakan. Jadi itu udah pasti. Jadi orang tahu menilai siapa yang suka mengelintir. Oke, saya tanya dulu abang. Oke, udah, mungkin saya keliru bang. Mungkin saya keliru. Saya turun, saya nggak suka. Tolong ajarkan saya duluan mana Yesus dan Elia ke surga? Duluan mana bang? Dengan kata-katamu seperti itu yang mengelintir kata. Oke, terima kasih ya. Saya nggak suka. Udah, saya turun. Oh, ya udahlah bang. Menjawab. Anda ingin menggocoh aku seperti Paulus digocoh iblis. Anda nggak berhasil, jangan salahkan saya dong. Salahkan diri Anda yang nggak belajar Bible. Coy, selamat malam coy. Islam Pakistan coy. Enggak sih dalam 1 detik itu Anda bersahabat dengan Bible gitu ya? Islam satu detik aja bersahabat dengan Bible. Enggak mau ya? Kenapa ya? Ya, Islam Pakistan bang. Saya Kristen bang. Oke, lanjut bang. Maksudnya pemahaman ini yang mengatakan bahwa belum ada satupun manusia di dunia ini yang naik ke surga sebelum Yesus mempersiapkan surga. Bahayalah, lebih parah lagi nih. Lebih parah. Persiapkan surga. Ini tentang pemahaman Kristen. Karena gini bang. Lebih parah. Gini bang. Saya jelaskan dulu ya bang. Ya, ini S3 kayaknya. S3. Yesus kan itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Iya, kita semuanya ini adalah firman yang jadi manusia. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Sama, kita juga adalah firman. Itu adalah Allah. Kita semua ini adalah firman. Kita semua ini firman bang, jadi manusia bang. Ini kan penafsiran orang-orang tentang penafsiran. Maksudnya salah. Ini kan pemikiran orang-orang tentang Kristen kan itu beda-beda yang di luar Kristen. Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena proses belajar bang. Beda dengan kami yang belajar memahami Bible. Anda jadi Kristen bukan karena proses belajar.
Bukan. Anda menjadi Kristen itu karena ya doktrin dogma dari orang tua, dari keluarga, beda. Kalau kami di sini paham Bible itu berdasar dari olahan pengajaran, belajar, punya proses dia. Jadi kami mempelajari Bible itu benar-benar sungguh-sungguh, bukan doktrin, bukan dogma. Kalau Anda dogma, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman, ya betul, dia itu adalah perkataan. Artinya dia adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan. Itu jelas itu. Umat Islam juga mengimani itu, Bang. Semua apa yang ada di atas muka bumi ini awalnya berasal dari perkataan Tuhan. Dan Yesus mengaminkan itu. Anda baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti pada mulanya kita ini adalah firman. Begitu, Abang. Enggak gitu juga lah buntutnya lah, Bang. Kenapa bisa berubah? Itu ucapan Yesus, jangan dirubah lagi dong. Katanya percaya ke Yesus. Percaya Yesus ya ucapannya jangan dipelintir. Maaf lah kalau aku salah. Jujur, aku sebagai orang Kristen, Nggak pernah belajar Bible. Kristen, saya belajar firman, Bang, tapi nggak kayak lah. Saya salut sama kebanyakan umat Muslim yang mereka hafal Qurannya. Saya juga sebagai orang Kristen, Bang, jujur saya nggak hafal. Ya, karena nggak ada cinta, bagaimana mau dihafal? Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Coba aja kamu hafal, Amsal aja dulu kau hafal. Hafal balik-balik, bolak-balik kau hafal. Kalau kamu merasakan cinta Anda kepada Bible itu, nggak akan ada orang hafal Bible. Kenapa? Karena nggak ada cinta di situ. Bukan nggak ada cinta lah, Bang. Sebab keyakinan, sebab iman dan keyakinan tentang kekristenan itu, Bang, tidak mengharuskan kita untuk menghafal firman, tetapi kita mengimani. Lah bagaimana Anda mengimani sesuatu sementara Anda nggak tahu? Bagaimana ceritanya? Orang mengimani dengan iman yang betul itu karena dia tahu. Gimana itu? Anda mengimani sementara Anda nggak tahu? Kan tinggal kita yang tinggal dibaca, Bang. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Kenapa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa yang bertinta itu pulpen? Karena Anda hafal. Dari pemahaman itulah. Bisa juga kalau saya cuma sekedar melihat. Oh, nggak bisa gitu. Kalau bisa, Anda Bang, melihat, bisa. Kalau Anda melihat tapi Anda bisa, tidak tahu, melihat, Anda tidak tahu. Saya sekedar mendengar. Oh, nggak bisa gitu, saudara, nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu, Bang, bisa. Sekarang begini. Saya bisa tahu itu ballpoint karena saya lihat, bukan karena saya hafal. Sekarang saya tanya, bisa tahu itu saya ballpoint karena saya dengar, bukan karena saya hafal. Sekarang begini, saudara. Nggak usah terlalu jauh dulu. Kenapa kita bisa mengatakan pulpen itu pulpen? Kenapa kita bisa mengatakan pulpen adalah pulpen, meja adalah meja? Kenapa kita tidak katakan meja itu adalah pulpen dan pulpen itu adalah meja? Kenapa? Karena kita melihat. Karena kita hafal. Karena kita hafal. Karena kita lihat. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena kita lihat. Karena kita hafal. Kalau Anda melihat dan tidak tahu bahwa itu namanya meja, bisa Anda katakan itu meja? Nggak bisa, karena Anda nggak tahu. Anda tidak bisa mengatakan walaupun Anda melihat pulpen tapi Anda tidak hafal namanya, Anda pun tak tahu ini apa. Anda cuma mengatakan sebuah benda punya tinta, kalau dicoret ada keluar warna hitam, Anda nggak tahu namanya, Anda nggak hafal itu namanya. Berarti Anda tidak memenuhi syarat mengetahui tentang satu objek. Begitu juga iman Anda. Berdasarkan Bible, Anda tidak tahu Bible, Anda tidak hafal, Anda tidak ngerti. Berarti Anda hanya percaya saja. Itu sama halnya dengan orang yang zalim. Meja-meja, komputer-komputer, sepatu-sepatu, dinding-dinding, semua sudah ada penamaannya. Jangan dibolak-balik.
Jadi ketika Anda melihat sapi, hafal ini adalah sapi. Ketika Anda melihat ayam, hafal ini adalah ayam. Karena Anda tidak menghafal itu semua, hanya modal iman. Terkadang Anda melihat ayam, Anda bilang sapi. Terkadang Anda melihat sapi, Anda melihat ayam. Begitulah konsep iman Anda kepada anak Maria. Kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang manusia, kadang Tuhan. Kenapa? Karena antara iman dan akal Anda tidak sinkron. Gitu saudara, sederhana kok itu. Kebenaran itu harus rasio. Rasio itu sama dengan seimbang atau keseimbangan. Tatkala Anda mendudukkan satu objek tidak sesuai dengan fakta realnya, maka Anda akan ditertawakan oleh orang, bahkan dunia. Coba Anda menunjuk seekor sapi, lantas Anda gaungkan, ini adalah ayam. Dunia akan menertawakan Anda. Begitu juga ketika Anda mengatakan anak Maria, ini adalah Tuhan. Maka apa yang cocok untuk dinisbahkan kepada Anda? Orang sinting, orang gila, orang bahlul, orang dongo. Apa yang cocok? Apa yang cocok untuk Anda itu? Kira-kira. Ada orang mengatakan sepatu ini adalah buah durian. Sepatu ini adalah buah semangka. Kira-kira Anda mengatakan orang itu apa? Sedeng, bukan? Begitu juga ketika Anda mengatakan kami adalah anak-anak Yesus. Istri aja kagak punya anak. Itu namanya bahlul. Itu namanya zalim. Itu jahil. Konsepnya atau dahlilnya yang membuat ente bilang kami sebagai orang Kristen itu bodoh karena mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu konsepnya apa, dalilnya apa, terdapatnya di mana, dan patokannya apa? Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Betul? Ya. Betul enggak? Betul. Oke. Sekarang Maria melahirkan Tuhan. Masuk di akalmu enggak itu? Masuk. Hei, manusia melahirkan pencipta langit dan bumi, masuk akal? Alamak, rusak berarti ente. Seibarat orang gila. Saya tanya, kau si Fulan si gila, iya paman. Saya tunjukkanlah kemudian HP. Ini apa? Apa yang dikatakan? Pisang. Lalu dia percaya diri, itu pisang loh. Lu mau apa? Itu pisang. Pokoknya bagi saya itu pisang. Karena kenapa? Karena saya gila. Begitulah yang Anda lakukan sekarang. Maria melahirkan apa? Tuhan. Itu tidak normal. Anda ngerti nggak yang dikatakan rasio? Rasio itu seimbang antara fakta real, kenyataan dengan keadaan. Fenomena yang ada sesuai dengan ilmu alam. Yang dikatakan pisang-pisang, yang dikatakan sapi-sapi, yang keluar dari rahim Maria, manusia, anak manusia, bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan itu Tuhan, ada yang rusak, ada yang putus di kepala Anda itu. Ada yang harus dibenerin. Anda ngotot, ya berarti Anda hanya iman buta. Anda ngotot sampai mati, berarti Anda mati dalam iman buta. Yang keluar dari rahim Maria itu hanya orang gila, hanya orang sedeng yang mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi keluar dari rahim manusia. Itu saudara. Sekarang giliran saya, Bang. Kan saya udah dengarkan Abang. Ya, silakan. Oke, saya Abang. Kan saling menghargai kan? Ini kan debat positif lah, Bang. Iya, saya menghargai. Cuman begini, saudara. Saya itu sangat menghargai. Cuman ketika penghargaan itu dihilangkan demi dihadirkan demi untuk saling membodohi, itu saya tidak mau. Ketika saya mengatakan kotoran itu bau, sampah itu bau, saya tidak sedang menghina. Saya sedang menjelaskan fakta real yang sesungguhnya. Itu. Jadi tolong dihargai itu. Silakan. Iya. Oke. Ini Bang. Konsepnya Tuhan itu apa sih, Bang? Tuhan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu apa? Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Tidak serupa dengan makhluk. Berarti tidak kasat mata. Ya. Tidak bisa dilihat. Yes. Tidak bisa diraba. Yes. Tidak bisa didengarkan. Yes. Jadi saya balikan kata, cuma orang bodoh, orang idiot, orang dungu yang mempercayai Tuhan.
Berarti abang itu bodoh karena mempercayai Tuhan. Loh, justru orang yang percaya Tuhan itulah orang yang pintar. Yang percaya manusia melahirkan Tuhan itulah yang bodoh. Gimana sih orang ini? Oh, tapi kan Anda Kristen, maklum. Saya lupa. Kupikir tadi bicara dengan umat Islam. Izin. Berarti Yohanes 5:37 Yesus bodoh. Gimana itu? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Artinya apa? Tuhan itu nggak bisa diraba, Tuhan itu nggak bisa didengar suaranya. Berarti Yesus bodoh. Selesai. Dari itu aja tadi. Dari itu aja Maria melahirkan apa? Tuhan. Sakit ente sakit. Anda sakit. Ada yang salah. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari seluruh makhluk yang ada. Bahkan lebih hina dari setan. Karena kenapa? Dikasih otak, akal, tidak dipakai. Gitu. Bisa saya bicara, Bang? Bisa, silakan. Gini, Bang. Iya. Saya tutup poin saya ya. Iya. Saya tutup poin saja. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasakan. Kata siapa? Oke lah, skip lah kalau tidak bisa, kalau bisa dirasakan. Soalnya angin kan bisa dirasakan. Walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi itu bisa dirasakan. Angin itu bisa didengar kalau dia terkena pohon, terkena genteng, soalnya terkena benda, terkena suatu gesekan. Itu bisa bisa didengar. Tapi sebenarnya angin itu cuma bisa dirasakan, tapi tidak bisa didengar. Gini, Bang. Saya to the point saja. Berarti orang-orang di sini yang mendebatkan manifestasi Tuhan itu adalah orang-orang bodoh, adalah orang-orang idiot, adalah orang-orang dungu. Karena kenapa? Mereka mempercayai sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa didengar, tetapi mereka meyakini dan mereka mendebat. Berarti orang ini nggak punya akal, Bang. Tuh, jangan diganggu Bang Jumat dulu. Bukan, tunggu bang. Kita ini debat positif, Bang. Kita saling menghargai apa pendapat orang lain. Oke, saya sudah nangkap. Ini saya mau bertanya sama saudara. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Tolong, bisakah Anda melihat aliran listrik? Tapi kenapa Anda berbicara mengenai listrik? Sekolah-sekolah berbicara mengenai listrik, tenaga listrik. Bisa Anda melihat tenaga listrik, aliran listrik itu Anda bisa lihat? Saudara Coy, berarti guru yang mengajarkan tentang kelistrikan itu adalah orang bodoh, gitu ya? Berarti listrik itu nggak ada kan ya? Karena tak ada orang yang mampu melihat aliran listrik. Yang kita lihat cuma kabel. Hah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa melihat listrik? Coba, gimana caranya? Abang search di Google saja. Gimana caranya melihat listrik, Bang? Atau gini. Ini contoh listrik statis. Abang ada selimut kah atau yang terbuat dari wol, terus digesek-gesekkan di kepala, terus tangan abang disentuhkan di besi. Pasti abang akan melihat secara nyata, secara real aliran listrik itu gimana. Gimana? Aliran listrik itu bentuknya kayak mana? Bentuknya kayak listrik. Ya gimana? Kok ngomong listrik tapi gimana bentuknya? Yang kulihat itu cuma kabel melilit, melintang. Tapi listriknya itu yang kayak mana? Alirannya itu yang mana? Kayak cahaya, Bang, kayak cahaya. Mana cahaya itu? Cahaya itu akibat listriknya. Bukti bahwa aliran itu adanya cahaya. Betul enggak? Bukti adanya Tuhan, adanya manusia. Betul enggak? Hah? Kalau Anda tidak percaya aliran listrik itu ada karena Anda tidak melihat alirannya, coba Anda cabut
listrik, kabel listrik di rumah Anda, coba Anda simpan di lidah. Snap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Listriknya nggak bisa dilihat, tapi ketika lidah Anda menyentuh kabel telanjang, gigi Anda pun gosong. Berarti tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Begitulah pencipta alam semesta ini. Orang yang berakal akan sampai kepada Tuhan. Orang yang berakal akan sampai kepada pemahaman bahwa dengan adanya cahaya yang dibiaskan dari bola lampu membuktikan bahwa aliran listrik itu ada. Meskipun aliran itu tak terlihat, tapi dari efek yang ada yang diakibatkan oleh sumber, maka kita tahu bahwa itu ada. Sama seperti listrik. Apakah Anda melihat mesin PLN? Enggak. Anda enggak melihat. Tapi ada sumber, yaitu mesin di PLN. Mesin di kantor atau di tempat PLN itu bunyi tak menyala semua apa yang ada di bumi ini. Karena PLN, mesinnya dimatikan, padam semua. Begitulah juga Tuhan, adanya kehidupan di atas muka bumi ini bukti adanya sumber kehidupan. Meskipun kita tidak melihat mesin daripada PLN, tapi otak kita sudah disetting untuk mengetahui pasti ada mesin yang menjadi sumber kehidupan dari alam semesta berupa listrik. Nyala kulkas, nyala televisi, nyala komputer, nyala semuanya. Mereka seakan-akan seperti roh yang bersumber dari mesin. Begitulah pencipta langit dan bumi sebagai mesin penggerak kehidupan. Makanya dia disebut Sang Yang Maha Hidup, yang kemudian mengalirkan kehidupannya ke alam semesta ini. Itu orang berakal sampai ke situ. Anda enggak. Oh, enggak ada mesin. Sebelum datang mesin keluar dari rahim manusia, Anda enggak percaya mesin itu ada. Padahal Anda sudah melihat, listrik sudah nyala, komputer sudah nyala, Anda colok, listriknya nyala. Tapi Anda tidak percaya mesin itu ada. Itu namanya sedeng. Tidak perlu Anda melihat mesin. Begitu Anda melihat lampu nyala di rumah, Anda sudah pasti tahu, oh ada mesin. Meskipun mesinnya itu Anda nggak tahu di mana. Begitulah Tuhan kita. Loh, Anda enggak. Tuhan itu harus keluar dari rahim. Mesin itu harus keluar dari pintu rumah Anda. Malah sayau. Kok bisa kayak gitu, saudara? Akal ini dicipta oleh Allah untuk sebagai satu titik sinar bahwa Tuhan itu eksis. Adanya akal, bukti eksisnya Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Adanya roh dalam diri kita, bukti Tuhan itu eksis. Karena tidak ada roh kalau tidak ada sumber. Karena ada sumber, maka ada roh. Tidak ada lampu kalau tidak ada mesin sebagai sumber. Karena adanya mesin sebagai sumber, lampu di rumah kita menyala, bosku. Pakai otak nih, otak. Kalau Anda tidak mau menggunakan otak, mending Anda ke rumah saya kasih otaknya ayam saya, otak Anda saya simpan di ayam saya, supaya ayam saya bisa kemudian bernyanyi dangdut. Otak Anda sayang sekali otak Anda itu. Sayang sekali, nggak dipakai otaknya. Banyak, Pak. Iya, silakan Bang Andi, silakan. Masuk dulu, saya bikin kopi dulu campur Mas aku. Silakan. Bentar dulu, coy. Lu punya HP nggak, coy? Punya Bang. Oh, ya. Itu HP ada signalnya nggak? Gimana Bang? Itu HP kamu ada signalnya nggak? Nggak ada. Ada. Lu pernah lihat signal? Pernah? Gimana bentuk signal? Bentuk signal itu bagian dari radiasi Bang. Bagaimana bentuknya? Abang buka aja Bang, uji coba radiasi itu ada bentuknya Bang, ada kelihatan. Percaya adanya signal tapi lu nggak pernah meraba signal. Gimana? Kau percaya ada signal di HP-mu tapi kau nggak pernah pegang signal. Tapi saya tahu bentuknya kayak gimana. Kayak gimana bentuknya? Ada yang bisa buktikan loh. Itu bagian dari radiasi Bang. Ini gue balikin. Abang cari aja gimana cara melihat radiasi di YouTube, itu banyak Bang, teorinya gimana. Gimana bentuk signal itu? Caranya bagaimana? Itu banyak Bang di saya YouTube. Tanya, sederhana loh pertanyaan saya. Bentuk signal apa? Bagaimana modelnya? Segitiga, segi empat? Dia bentuknya
kayak Kayak apa? aurora gitu bang. Aurora. Satu lagi pertanyaan, nggak apa-apa. Bapak itu di surga kan roh. Tuhanmu roh ya, betul ya? Oke. Kamu percaya nggak Tuhanmu adalah roh? Gimana? Kamu percaya nggak kalau Bapak di surga itu roh? Tuhanmu itu percaya?